Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Indonesia punya panjang garis pantai mencapai 99.093 km dan luas wilayah perairan laut 6,3 juta kilometer persegi yang menjadi 2/3 dari seluruh luas Indonesia. Dan selamat datang kerabat desa di seluruh Indonesia di Sarapan SDGs Desa bersama Kemendesa episode Apakah Desa Pesisir Peduli Laut? Dan telah hadir bersama kami di ruangan Zoom sudah ada Pak Ivanovic Agusta dan Pak Fioyo. Sapa dulu Pak Ivanovic. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ume dan kerabat desa sekalian. Masih segar terus karena pagi. Pagi Pak. Kita selamat juga Prof Yayan. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat desa, Gus Ipan, alhamdulillah ya. Meskipun pagi inilah hujan terus ya, jadi Bogor mungkin beda itu. Beda Pak, hujan lebih deras itu aja. Iya, dari pagi ini deras terus hujan. Monggo Mbak Umar dilanjut. Ya, makasih. Pak Ivan, Prof Yoyon dan seluruh kerabat desa di Indonesia. Dari kecil, dari sekolah menengah atau sekolah SD, kita sudah disebutkan bahwa luas Indonesia 2/3-nya adalah laut. Dan garis pantai kita adalah terpanjang nomor 2 di dunia. Dengan demikian kita pastinya punya banyak desa pesisir. Saya tanya ke Pak Ivan, apakah desa pesisir kemudian terdata ada berapa Pak di Indonesia? Wah, langsung dipaparkan dengan data ini. Silakan Pak. Apakah kedengaran Ume? Oke, sudah terdengar Pak. Ya. Maaf karena di saya katanya belum unmute. Jadi ada 10.743 desa pesisir di mana pendapatan sebagian besar warganya adalah nelayan gitu. Karena sebetulnya ada juga desa-desa pesisir yang pendapatan utama warganya itu bukan nelayan. Jadi di Papua misalnya, itu ada desa-desa kehutanan gitu yang ada di pesisir juga. Kemudian ada juga desa-desa perkebunan juga yang ada di sekitar pesisir. Ini desa pesisir laut yang mata pencaharian utamanya adalah nelayan. Jadi ada 10.743 dan kemudian mungkin yang menarik juga
Ume dan kerabat desa sekalian, ya, bahwa desa-desa pesisir kadang disebut sebagai desa nelayan, ya, itu dominannya kalau menurut indeks desa membangun itu masih di desa-desa tertinggal gitu. Jadi memang ada upaya yang harus lebih keras kepada desa-desa pesisir atau desa nelayan ini supaya bisa berkembang lebih cepat gitu. Jadi kondisinya demikian. Banyak yang tertinggal dan sangat tertinggal. Padahal sebetulnya penggunaan dana desa, persentase penggunaan dana desa yang paling besar, ya, itu adalah di bidang perikanan. Jadi dana desa persentasenya itu di samping yang infrastruktur, di luar yang infrastruktur, itu di antara berbagai jenis bidang pertanian yang paling banyak digunakan adalah perikanan. Jadi sebetulnya artinya apa? Artinya memang harus ada satu strategi yang lebih jitu menggunakan dana desa, terutama untuk pengembangan masyarakat pesisir. Dan dari 10.743 desa nelayan ini atau desa pesisir ini, ada 1.400-an desa-desa yang tidak hanya pesisir atau nelayan ini, ya, tapi juga desa-desa kepulauan. Jadi satu desa itu terdiri dari beberapa pulau, ada yang satu RW satu pulau, ada yang satu desa satu pulau, bahkan ada yang satu RT satu pulau. Jadi ada 1.400-an desa-desa kepulauan di Indonesia dan 10.700-an desa pesisir di Indonesia. Kondisinya seperti itu, Ume dan kerabat desa sekalian. Pak Ivan, kalau saya mengutip buku Gus Menteri mengenai SDGs desa, di sini dituliskan bahwa Indonesia memiliki wilayah laut yang menjadi pusat keanekaragaman hayati laut di dunia. Dan kekayaan laut Indonesia memberikan manfaat ekonomi dan sosial untuk penduduk Indonesia. Pada tahun 2016 saja, sektor perikanan menyumbang 76,7 miliar pada kuartal pertama dan 77,7 miliar di kuartal kedua. Pak Ivan, kalau melihat angka ini dan melihat kenyataan bahwa besarnya keanekaragaman hayati kita atau potensi yang ada di laut kita, namun juga melihat kenyataan bahwa mayoritas desa yang ada di pesisir atau desa-desa nelayan adalah desa tertinggal. Ini suatu hal yang kontradiktif sekali, Pak Ivan. Ya, sebetulnya memang persoalannya bukan sekedar bukan sekedar bahwa kontribusinya banyak, ya. Kontribusi pada tahun itu, kontribusi terbesar masih pada sektor manufaktur sebetulnya. Dan kontribusi pertanian itu sebetulnya ya stagnan juga. Memang stagnannya ada plusnya, di masa pandemi juga relatif masih stagnan sehingga dia bisa menjadi penopang bagi warga desa itu. Tapi kalau bukan masa krisis, sebetulnya nilai tambahnya masih lebih banyak sektor lain, Umi. Dan yang perlu kita lihat juga di dalam masyarakat pesisir itu, ya, itu juga ternyata ada stratifikasi sosialnya itu. Ya. Jadi ada persoalan-persoalan di sana. Tapi saya kira kalau dari berbagai jenis masyarakat pesisir, desa-desa pesisir yang ada di Indonesia, pokok utamanya memang masih di persoalan infrastruktur untuk sampai ke sana gitu. Jadi membuka akses desa-desa pesisir kepada dunia yang lebih luas, ya, kepada perdagangan atau kepada hubungan-hubungan sosial yang lebih luas gitu. Jadi memang ini agak ya boleh dikatakan ironis tapi memang faktual. Jadi kalau kita baca sejarah, bahkan relief di Borobudur itu, ya, itu kan menunjukkan perahu-perahu besar itu justru dari Indonesia, ya. Dan banyak sudah ada dokumentasi di Cina itu yang menunjukkan bahwa mereka memesan perahu dari Indonesia.
karena perahu dari Indonesia lebih besar daripada Cina. Ya, tapi itu zaman dulu ketika laut itu seperti jalan, kalau di masa sekarang itu justru tempat orang bisa saling berhubungan gitu. Tapi kondisinya di saat ini kita seringkali meskipun di pesisir kita masih membutuhkan banyak jalan menuju desa-desa yang lain di satu pulau. Kondisinya kalau melihat data seperti itu, Ume dan kerabat desa sekalian. Jadi, baik Pak Ivan. Ya. Ya, bila kita bicara kemudian SDGs desa, berarti kita juga bicara tentang data-data yang akan diambil mengenai desa peduli lingkungan laut ini, Pak Ivan. Dan SDGs desa beberapa indikator diantaranya adalah kebijakan desa terkait perlindungan sumber daya laut, terjadinya peningkatan ikan secara wajar, serta tidak terjadinya illegal fishing. Pak Ivan, mungkin bisa dijelaskan, bisa kita lihat indikator itu di dalam bentuk kuesioner yang mungkin Pak Ivan. Dan ini kemana kuesionernya akan diajukan? Iya, jadi di dalam SDGs desa kita mengetahui memang ada SDGs desa nomor 14, desa peduli lingkungan laut. Tekanannya seperti sering disampaikan Bu Agnes di aspek peduli lingkungan lautnya itu. Ya. Meskipun tentu saja ada aspek ekonomi yang ada di tujuan SDGs desa yang lain, tetapi khusus di SDGs desa nomor 13, 14, dan 15 itu memang langsung berhubungan dengan aspek lingkungan. Kemudian poin utama yang dikembangkan adalah tersedianya peraturan tentang tata ruang laut dan perlindungan sumber daya laut yang tadi disebutkan oleh Mbak Ume, kerabat desa sekalian, tentang sumber daya hayati. Ya. Jadi satu perlindungan sumber daya di laut itu dibutuhkan. Ya. Kemudian yang kedua itu penangkapan ikan. Ya. Itu dilakukan secara wajar untuk semua jenis ikan. Ya, jadi jenis ikannya beda-beda, tentu saja kewajarannya juga berbeda-beda. Dan kembali lagi yang sering disampaikan oleh Gus Koco itu, ada langsung kaitan dengan SDGs desa ke-18. Persoalan budaya, persoalan kearifan lokal mengenai tingkat kewajaran itu. Karena kenapa butuh kearifan lokal, kita sama-sama tahu ini kewajaran itu berkaitan dengan rasa, ya, berkaitan dengan budaya, dan itu memperhitungkan anak cucu kita sendiri, ya, bukan anak cucu yang lain, ini anak cucu kita sendiri. Kemudian luas kawasan konservasi perairan, ya, ini maksudnya adalah wilayah pesisir di desa itu perlu dikonservasi minimal 33%. Ini terutama karena semakin banyak peluang untuk investasi di desa pesisir itu, mungkin itu akan menghilangkan konservasi di wilayah pesisir. Yang kalau kita ingat sekarang misalnya mangrove. Ya. Jadi di Indonesia ada sekitar 8.000 desa yang memiliki mangrove, tetapi hanya 800 desa yang mangrove-nya itu terpelihara dengan baik. Jadi hanya 10% dari 8.000 desa yang punya mangrove, yang mangrove-nya itu terpelihara dengan baik. Kemudian tidak ada illegal fishing. Ya. Illegal fishing ini tentu saja kembali lagi ke SDGs desa nomor 18, yaitu apakah ada illegal fishing menurut kearifan lokal. Jadi karena kalau menurut legal nanti menjadi sangat merepotkan dan kemudian perlu pengujian yang tidak selesai-selesai terus. Padahal yang paling penting seperti disampaikan oleh Prof. Yoyon itu, setelah itu apa gitu, apa yang dilakukan itu. Setelah kita mengukur, setelah kita tahu itu apa yang dilakukan. Dan ini Ume, jadi adaptasi atau pelokalan dari SDGs global ke nasional sebetulnya seperti ini. Yang pertama, kalau menurut SDGs global itu adalah pemanfaatan secara berkelanjutan, melestarikan dan memanfaatkan. Dalam kasus Indonesia
itu biasanya kebijakan lingkungan itu membedakan dua hal ini. Ya. Jadi kalau melestarikan itu tugas dan fungsinya dari Kementerian Lingkungan. Memanfaatkan sumber daya alam itu tugas dari kementerian seperti KKP, ya, Kementerian Kelautan, Kementerian Pertanian seperti itu. Jadi alam itu dalam konteks kebijakan publik di Indonesia itu sering dibagi dua menjadi seperti itu. Ya. Jadi yang satu memanfaatkan alam, yang satu dianggap melestarikan alam. Ya. Dan ini minggu yang lalu sudah dibahas juga oleh Prof. Yoyon. Sebetulnya kelebihan SDGs itu ada di melestarikan. Ya. Sebetulnya seperti itu. Karena yang memanfaatkan alam itu paradigma pembangunan yang sudah lama, yang kemudian membuat banyak kerusakan, dan sekarang berusaha diperbaiki dengan melestarikan. Nah, keseimbangan antara melestarikan dan memanfaatkan inilah yang kemudian oleh Gus Menteri itu disebutkan tadi, bahwa ini sesuai dengan kondisi atau kearifan lokal gitu. Nah, di Indonesia itu ditulis bahwa pada tahun 2020 itu mengelola ekosistem laut dan pesisir berkelanjutan, menghindari dampak buruk yang signifikan, memperkuat ketahanan, kemudian restorasi dari pesisir. Ya. Jadi kalau kita lihat mestinya ini tercapai sebagian kalau melihat kondisi desa, ya, karena restorasi tadi contohnya mangrove aja seperti itu. Kemudian ditunjukkan juga di dalam SDGs di level nasional pada 2020 itu secara efektif mengatur pemanenan dan penghentian penangkapan ikan yang berlebihan, ilegal, dan ikan yang penangkapan yang merusak. Menggunakan rencana pengelolaan pesisir berbasis ilmu pengetahuan, memulihkan persediaan ikan yang layak sampai ke tingkat yang bisa menghasilkan produksi maksimum yang berkelanjutan. Ya, memang selalu ada seperti tadi histori dari kebijakan publik kita tentang alam memang selalu tadi antara menggunakan atau memelihara. Jadi ini juga sama ini, memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan seperti itu. Kemudian melestarikan 10% wilayah pesisir. Ya. Jadi tadi kalau untuk desa, kenapa 33%? Karena memang peluangnya ada di desa. Dan seperti disampaikan oleh Bu Agnes, ini ada kaitan dengan soal resiko. 10%, kalau itu hanya 10% yang terkonservasi di desa pesisir, itu akan merugikan oleh warga desa pesisir sendiri. Sehingga kemudian oleh Gus Menteri dinaikkan menjadi sepertiganya, yaitu 33%. Ya. Kemudian pada tahun 2020 juga melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas penangkapan ikan yang terlalu banyak, ya, yang berkelebihan itu. Jadi artinya jangan sampai subsidi kepada nelayan itu membuat mereka mengeksploitasi laut berlebihan. Kira-kira maksudnya seperti itu. Sehingga perlu dilakukan bahwa subsidi itu juga melestarikan laut yang ada di sekitar kita. Tentu saja seperti disampaikan oleh Pak Edot beberapa minggu yang lalu itu, bahwa ini ada kaitan juga dengan politik internasional. Dan seperti disampaikan Bu Agnes kembali bahwa SDGs desa itu yang utama tentu saja mengamankan warga desa sendiri. Jadi memahami adanya konteks politik ekologi internasional, tapi tujuan utamanya adalah mengamankan warga desa sendiri. Gitu. Nah, ini kemudian yang dilakukan pada level nasional dan kemudian di desa, kalau kita lihat, itu tata kelola. Nah, begitu tata kelola, maka indikatornya adalah kebijakan. Makanya tadi di bagian pertama, itu dari SDGs desa ke
14 ini adalah Perdes atau SK Kades tentang perlindungan sumber daya laut. Jadi karena ini berkaitan dengan tata kelola. Apakah pernah ada? Ya dulu kita pernah punya yang namanya SASI gitu. Ya, kemudian dari situ pernah ada beberapa pihak yang menyusun Perdes untuk perlindungan laut. Nah, seperti itu yang digunakan. Jadi sasaran pertamanya adalah tata kelola laut di sekitar desa yang berkelanjutan. Kemudian meningkatnya tangkapan produksi ikan tadi harus yang sesuai dengan kondisi di desa, maka di situ adalah jenis ikan yang ditangkap dan kemudian berapa tangkapannya. Kemudian kita akan melihat apakah itu bersifat menurut kearifan lokal ya, berlebihan atau tidak. Kemudian bertambahnya kawasan konservasi perairan, ini tentu saja berkaitan dengan kebijakan Perdes atau SK Kades yang ada di muka tadi. Jadi luas kawasan itu tentu saja ada di dalam konteks tersebut. Kemudian soal penangkapan ikan secara ilegal, pada dasarnya kalau kita berkaca kepada illegal logging gitu, itu sebetulnya illegal fishing pun ya dalam beberapa kajian dari para akademisi itu desa sebetulnya mengetahui juga. Gitu. Jadi ini bukan persoalan hukumnya, tapi seperti disampaikan oleh Prof. Yoyon, kalau desa tidak menyadari atau tidak bersedia untuk menyatakan illegal fishing itu sebagai illegal fishing, ya, menganggap itu menutup-nutupi, maka persoalan itu akan terus ada. Gitu. Tapi kalau begitu desa berani menyatakan ini memang ada penangkapan ikan ilegal itu, maka satu kebijakan untuk menangani masalah ini akan bisa ditemukan. Gitu. Jadi kira-kira kondisinya seperti itu, Ume, untuk SDGs desa ke-14. Ya. Nah, Pak Ivan, ini banyak sekali pertanyaan yang kemudian muncul, Pak Ivan. Mengapa hanya illegal fishing? Padahal yang menjadi topik utama di FAO global itu adalah illegal fishing, unreported atau tidak dilaporkannya, dan unregulated fishing. Karena masalah IUU, jadi tidak hanya I, tapi ada UU di belakangnya. Tiga masalah ini adalah masalah-masalah utama yang biasa terjadi pada small scale fisheries yang ada di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia. Lalu pertanyaan kedua, Pak Ivan, ada desa-desa pesisir yang saat ini tengah berada di dalam wilayah konservasi. Tadi seperti disebutkan Pak Ivan, bahwa melestarikan adalah tugasnya Kementerian Lingkungan Hidup, lalu memanfaatkan adalah tugasnya di beberapa kementerian, salah satunya KKP lah misalnya. Dan masalah-masalah desa pesisir yang di wilayah konservasi adalah mereka terbentur antara perlindungan terhadap keanekaragaman hayati atau kita sebutlah konservasi dengan kebutuhan ekonomi. Dan yang ketiga, Pak Ivan, bahwa apakah di dalam SDGs ini kemudian diberitahu atau dicari informasi bahwa desa peduli lingkungan laut itu tidak terlepas dari desa nelayan, dan nelayan pun terbagi atas beberapa layer atau sama seperti petani, ada nelayan yang gurem atau hanya menjadi anak buah kapal, ada juga nelayan memang memiliki kapal. Nah, seperti yang kita tahu ada ikatan ekonomi yang cukup mengikat mereka, dan itu cukup membuat nelayan terus-menerus berada di lingkaran garis kemiskinan atau biasa kita sebut patron kaya. Mungkin apakah ini juga terekap di sini, Pak Ivan? Silakan, 3 pertanyaan, Pak Ivan. Terima kasih. Ya. Yang pertama tadi soal unreported and unregulated fishing. Ya, Pak Ivan sepertinya banyak. Memang tadi ya. Apakah kelihatan ya? Sudah, Pak. Jadi memang di
unregulated fishing. Bu Agnes, Pak Ivan sedikit terputus, Bu Agnes. Kita akan kembali ke Pak Ivan nanti setelah Pak Ivan kembali bergabung. Iya, ya, Pak Ivan. Siap. Sudah gabung. Sedikit nanti saya akan di akhir saya akan berbicara dengan Pak Agnes. Baik Pak Ivan, Ya. monggo dilanjutkan Pak. Ya, jadi maaf ini. Wah, gini lagi. Ya. Jadi memang tadi disebutkan soal berbagai ilegal, unreported dan sebagainya tadi. Kemudian belajar dari startup itu bagaimana mereka menggunakan sedikit indikator tetapi yang memang sudah teruji memiliki pengaruh begitu. Maka kemudian diusulkan oleh Gus Menteri itu bahwa ini adalah penangkapan ikan yang meningkat secara wajar gitu. Nah, di situ termasuk di dalamnya adalah unreported tadi. Jadi soal unreported itu memang soal pada level mikro gitu. Dan karena ini berkaitan dengan data-data mikro pada level desa begitu, maka justru yang seperti itu akan lebih mudah diketahui, Umi. Jadi kan kita mengetahui unreported itu kan dari studi-studi mikro selama ini. Ya. Jadi kalau dari studi-studi resmi tidak muncul, kalau studi resmi pun kita hanya membandingkan antara ekspor kita dengan ekspor negara lain yang tidak punya pantai dan nelayan, kenapa bisa lebih tinggi dari kita? Kan dilihatnya seperti itu sebetulnya itu. Tidak langsung begitu. Nah, di dalam SDG desa ini memang datanya langsung pada level keluarga-keluarga nelayan itu sendiri itu. Kemudian kalau berkaitan dengan kondisi nelayan tadi yang menunjukkan bahwa dia mungkin saja berbeda ya antara nelayan yang satu dengan nelayan yang lain, terutama dalam hal stratifikasi sosial ya. Khusus untuk stratifikasi sosial sebetulnya kita kemarin sudah menceknya itu adalah di SDGs desa nomor 10, yaitu desa tanpa kesenjangan. Yang pada waktu itu, pada hari itu ya, Pak Carek Selamat sama Pak Carek Sugeng menyampaikan kenapa ya bisa nggak ada pertanyaan pada hari itu, karena indeks Gini baru baru dibicarakan lebih luas di desa pada hari itu. Kita akan menemukan indeks Gini desa-desa nelayan, masing-masing desa dari desa-desa nelayan di Indonesia. Jadi data itulah nanti yang akan menunjukkan hal tersebut, Umi. Dan itu karena berkaitan juga dengan status nelayan, ya. Nanti kita juga akan bisa menemukan hal yang sama, gitu. Jadi di status nelayan manakah yang paling banyak, ya, paling banyak ada jenis nelayan yang seperti itu. Saya beri contoh misalnya seperti ini, Umi. Jadi pada waktu BLT dana desa disampaikan, ya, ini penerima BLT dana desa dari perempuan kepala keluarga di keluarga nelayan, ya, itu kondisinya seperti ini. Ya. Artinya apa? Artinya keluarga nelayan, terutama di situ perempuan kepala keluarga, yang dalam beberapa konsepnya itu dianggap golongan yang paling rentan di antara yang rentan gitu. Itu ini menunjukkan buruh nelayan itu ya, itu memperoleh BLT dana desa memang yang paling banyak. Jadi keluarga buruh nelayan di mana kepala keluarganya apalagi perempuan itu memperoleh memperoleh BLT dana desa paling banyak. Nah,
data-data mikro seperti itu yang bisa dihubungkan dengan tadi pertanyaan dari Ume, kerabat desa sekalian, untuk menunjukkan apakah pembangunan desa itu memang akan pro kepada stratifikasi sosial nelayan yang paling bawah atau yang tidak. Gitu. Satu lagi, apa Ume tadi? Maaf. Ini Pak, perlindungan dan ekonomi, di mana desa pesisir kemudian yang berada di kawasan konservasi, Pak. Oh iya, yes, maaf. Karena Gus Menteri itu sedang sekarang ini tahapannya itu kami diminta untuk mengumpulkan seluruh kasus desa-desa tersebut. Gitu. Kemudian diajukan kepada dua lembaga, yang satu Kementerian Lingkungan Hidup dan yang satu yang satu adalah ini ATR BPN, Badan Pertanahan. Karena Presiden Jokowi menyampaikan bahwa yang seperti itu harusnya bisa ditangani. Jadi memang saat ini ada kesulitan, bahkan mereka punya dana desa pun kesulitan untuk membelanjakan, karena sulit melakukan pembangunan di sana. Itu seperti disampaikan oleh Bu Agnes, sebagian dari masalah lingkungan itu memang masalah kebijakan, dan itu ada di level yang memang tinggi, maksudnya level nasional itu, sehingga memang hal itu saat ini dalam kondisi perbincangan dan rapat antar menteri, Ume, seperti itu. Kalau menurut jadwalnya sih harusnya bisa beres pada tahun ini, harusnya. Ya Pak Ivan, di beberapa desa yang ada di pesisir dan berada tepat di wilayah konservasi, karena konservasi juga mencakup wilayah laut seperti itu, dan cukup ya ada beberapa desa yang saya tahu kemudian bermasalah di dalam zonasi sehingga mereka tidak dapat mencari nafkah sebagai nelayan seperti biasa di lokasi yang biasa mereka menangkap, seperti itu. Pak Ivan, kita ke Bu Agnes. Bu Agnes, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Mbak Umay. Pertanyaan saya ke Bu Agnes, adakah desa pesisir peduli laut menurut Bu Agnes? Nah, ini menarik Mbak Umay. Saya itu pernah jalan ke Raja Ampat sana Pak Ivan. Kan bagus sekali ya tempatnya ya. Terus ketemu ikan tuh besar-besar dan dibiarkan oleh masyarakatnya. Terus saya tanya ke masyarakat, kok nggak diambilin gitu. Ternyata mereka itu punya aturan yang sudah disepakati di desa itu dan turun-temurun. Jadi mereka bilang belum waktunya, karena nanti akan diambil pada bulan apa, tanggal berapa, dan itu akan diambilnya bersama-sama. Jadi siapa yang mengatur seperti itu? Desa itu sendiri. Jadi masyarakat itu sendiri. Jadi sebetulnya kearifan lokal di masyarakat itu ada. Saya tuh kagum sekali karena ikannya itu yang ikan mahal-mahal itu. Terus saya itu kagum sekali karena mereka tuh tertib sekali. Jadi tidak apa itu namanya, bukan nggak ngawur dan tidak egois gitu ya. Sehingga akhirnya ikan itu memang betul-betul terpelihara gitu ya. Nah, ini yang mungkin pemerintah kita atau kita ilmuwan di Indonesia bisa jadi belum punya identifikasi yang bagus ya untuk kearifan lokal seperti ini. Walaupun dia tidak ada regulasi pemerintah, tetapi mereka punya regulasi desa yang mereka sepakati sendiri. Dan ini saya rasa mungkin banyak tempat seperti itu juga gitu ya, tidak hanya di Raja Ampat itu. Banyak tempat yang seperti itu. Wah, kalau misalnya semuanya seperti ini kan aman kita ya. Nggak ada yang merusak, kemudian nggak ada yang ngawur gitu. Nah, sekarang kalau dilihat di tempat lain, bahkan panen ikannya banyak sekali, mungkin agak ngawur-ngawur gitu, tetapi akan akhirnya nggak laku. Jadi sebenarnya mereka merusak bukan untuk kepentingan ekonomi juga ya. Saya tadi cek sebentar Pak Ivan. Nilai tukar nelayan kita tuh turun. Nah, kalau nilai tukarnya turun berarti kan ikannya itu nggak laku. Katanya karena pandemi dan beberapa waktu yang lalu kan kita lihat ya di
TV itu ternyata banyak orang yang marah-marah karena ikannya nggak laku, ya. Terus bukannya dibuang ke laut lagi karena mereka sudah mati, bahkan akhirnya mencemari lingkungan. Nah ini yang apa itu namanya, ya kejadian-kejadian ini kan berulang ya. Jadi yang tadi apa unregulated itu, apakah itu masuk bagian dari unregulated atau seharusnya sudah ada regulasi tapi tidak diterapkan secara baik gitu ya. Pak Ivan, ini Mbak Umay, saya mengajak Budian. Budian ini ahlinya di kami ya di ITS itu memang ahlinya laut. Silakan Budian tambahi aja. Selamat pagi Pak Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Umay, Bu Tuti, teman-teman sekalian. Sebenarnya banyak teman-teman yang berkecimpung di bidang perikanan begitu. Kebetulan pada hari ini saya yang dia gandeng Bu Tuti gitu Bu. Sangat menarik dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Irfan tadi bahwa kita ini memiliki demikian banyak desa pesisir ya Pak ya. Tetapi memang bahwa permasalahan di daerah pesisir itu sepertinya adalah permasalahan yang turun-menurun begitu. Mudah-mudahan suatu saat bahwa kita akan bisa mengangkat ataupun mengurangi permasalahan yang selama ini terjadi di pesisir, terutama terkait dengan kemiskinan nelayan itu. Nah, saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan mengenai desa pesisir di wilayah konservasi. Yang umum terjadi adalah kekhawatiran pada masyarakat bahwa kalau sudah ditetapkan sebagai daerah konservasi, maka mereka akan menemui kesulitan pada upaya untuk mencari ikannya yang ada di wilayah mereka sendiri. Nah, ini mungkin lebih banyak kepada penerjemahan istilah konservasi barangkali begitu ya, sehingga seolah-olah konservasi ini tidak sejalan dengan aktivitas untuk mencari ikan begitu. Nah, dan juga mungkin adanya penetapan zona-zona yang kadang-kadang itu mungkin kurang sinkron begitu dengan kewilayahan di perairan mereka. Nah, mungkin ini yang kedepannya mungkin bersama-sama kita semua, baik dari perguruan tinggi maupun dari kementerian ataupun semua instansi terkait untuk menjadi PR untuk lebih menginformasikan bagaimanakah sebenarnya peran dari konservasi itu terhadap perikanan mereka. Di Jawa Timur sendiri memang kebetulan karena saya dari Surabaya, di Jawa Timur sendiri sebenarnya ada beberapa desa yang menjadi pilot project seperti di daerah Banyuwangi, kemudian di daerah Situbondo itu ada desa-desa pesisir yang berkembang walaupun ditetapkan sebagai kawasan konservasi gitu. Nah, contoh-contoh ini kemudian yang satu desa ini kemudian yang menarik gitu ya desa-desa di sekitarnya bahwa setelah ditetapkan sebagai kawasan konservasi mereka itu tidak menemui kesulitan pada saat kegiatan mencari ikan itu. Nah, duplikasi inilah mungkin yang dapat kita ini kan lebih disperskan begitu sehingga kekhawatiran tentang istilah konservasi ini bisa berkurang sedikit. Itu barangkali adalah seperti itu. Nah, seperti yang disampaikan Bu Agnes tadi itu hal yang menarik ya Pak, bahwa seringkali atau banyak sekali kearifan-kearifan lokal yang ada di masing-masing wilayah gitu, tetapi memang tanpa nama begitu. Kalau misalnya tadi ada sasi di Pulau di Maluku begitu, mungkin semacam sasi juga di daerah Irian gitu. Kearifan lokal ini sangat menarik ini. Dan ini saya jadi tertarik
Kalau di kami ada etno di biologi, Pak, mohon maaf bidang saya adalah di biologi. Di kami itu ada etnobotani begitu. Bagaimana kearifan atau etnologi di bidang botani. Nah, ini saya menjadi tertarik ini. Etnologi bukan di bidang botani. Barangkali ada etnologi di bidang perikanan ini yang mestinya kami lebih ungkap ini. Jadi di kami atau di kita mengenal istilah etnobotani begitu, yaitu aspek tanaman yang berkaitan dengan nilai-nilai tradisional di masyarakat, misalnya seperti penggunaan tanaman untuk medisin atau untuk adat begitulah. Ini kalau ada etno tentang perikanan ini bisa jadi menjadi satu informasi lagi bagaimana kita mengkompilasi karakteristik wilayah masyarakat di wilayah pesisir yang banyak berkiprah di wilayah terkait dengan konservasi itu. Dulu kita mengenal adanya sasi ikan, kemudian di Aceh ada sendiri, namanya berbeda-beda, tetapi aspek untuk konservasinya adalah hampir sama itu. Yeah. Itu dari saya, Bu Tuti. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Matur nuwun Pak Irfan atas kesempatannya, Mbak Umay dan juga Pak Yoyon. Kemudian Pak Ivanovic dari dan ini ada 2 poin penting yang menurut saya yang saya catat, bahwa adanya kearifan lokal dan peran konservasi, dan harus mempertanyakan kembali masalah konservasi versus nelayan. Bagaimana konservasi ternyata lebih banyak saat ini jadi seakan memblocking nelayan. Dan ya mungkin bisa dijawab terlebih dahulu Pak Ivan, sebelum saya ke Prof. Yoyon. Silakan. Iya, jadi ini kelihatan ya Om, ini agak aneh di laptop saya. Kami baru melihat Bapak saja, belum melihat tampilan Bapak. Oh iya, iya. Jadi ya. Hambatan teknologi. Teknologi ternyata berpengaruh terhadap iklim ya, Pak. Atau iklim mempengaruhi teknologi. Baik. Jadi ya. Sebetulnya kita ingin mengetahui, sebetulnya implisit ya, kita ingin mengetahui. Seperti dulu ketika orang bisa mengatakan bahwa yang merambah hutan itu bukan peladang berpindah, ya, tapi yang merambah hutan itu adalah, misalnya lebih banyak merambah hutan itu industri dari peladang berpindah. Itu basisnya adalah data. Data di mana jumlah hutan yang dirambah oleh peladang berpindah itu memang jauh lebih rendah daripada yang dirambah oleh industri gitu. Nah, dalam kaitan ini soal eksploitasi atau penggunaan pendayagunaan laut di sekitar desa itu juga kiranya demikian. Jadi dalam uji instrumen yang dilakukan pada bulan November dan Desember kemarin itu bisa diketahui berapa produksi ikan yang dihasilkan oleh para nelayan di desa-desa pesisir gitu ya. Meskipun desanya tidak persis di tepi laut, jadi lebih banyak bersifat sebagai penjual ikan saat itu. Tapi peluang untuk mendapatkan data itu ada. Dan kemudian ada data juga seperti sering kita lihat bahwa itu nilainya berapa, nilai rupiahnya. Sehingga data pendapatan pun ada. Dan berapa nilai pengeluaran. Jadi sebetulnya implisit tadi yang disampaikan oleh Budian ada permasalahan seperti itu ya. Itu kita ingin mengetahui sebetulnya pada tataran berapa realnya tiap-tiap desa itu kebutuhan dari nelayan itu. Ya. Jadi seperti biasa ini datanya mikro, apakah satu masyarakat desa nelayan itu memiliki level kebutuhan terhadap lingkungan pesisir yang berbeda dengan yang lain. Ya. Jadi kalau istilah Gus Menteri, wewenang itu ada di kementerian lain. Ya. Tapi Kementerian Desa itu akan menyampaikan bahwa data dan faktanya seperti ini. Gitu. Jadi misalnya tadi disampaikan kalau memang warga
nelayan itu ya membutuhkan lingkup untuk mengambil ikan lebih luas lagi, maka akan menggunakan data SDGs desa itu sebagai basis untuk permintaan perluasan lingkup pengambilan ikannya begitu ya. Tapi kalau memang itu dirasa mencukupi tentu tidak perlu lagi. Jadi menjawab juga pertanyaan dari Pak Carik Slamet ya. Bagaimana mensinergikan pelestarian lingkungan hidup dengan meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir. Kembali basisnya akan kepada data tadi ya. Jadi kesetimbangan itu akan digunakan dengan berbasis data. Tapi saya kira satu yang menarik dari pagi ini antara lain adalah bahwa berarti perlu ada satu pengolahan data nanti yang bisa memberikan garis yang menunjukkan persilangan antara aspek pelestarian dan aspek ekonomi untuk sumber daya alam ini ya, termasuk pesisir ini. Dan itu bisa dilakukan ya. Nanti akan bisa dilakukan sehingga bisa menjadi basis bagi desa, bagi kepala desa, bagi perangkat desa untuk mengajukan misalnya ya, perlu mengajukan dalam rangka jangan sampai pelestarian itu sampai menyurutkan ekonomi warga dan sebagainya. Atau dengan cara lain, karena memang sebetulnya kalau kita lihat kondisi di desa-desa itu memang ada banyak cara gitu, tergantung inovasi mereka. Tapi di samping itu kalau memang ada kebutuhan ya kenapa tidak gitu. Asalkan memang ada basis data yang bisa dipakai oleh pemerintah untuk mengambil kebijakan gitu. Begitu Umi dan kerabat desa sekalian. Jadi seperti biasa ada masalah, tapi yang penting terbayang penyelesaiannya. Baik, Pak Ivan, terima kasih. Dan kita ke Prof. Yayan. Assalamualaikum Prof. Yayan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, hari ini kita bicara adakah desa pesisir peduli laut. Lalu Pak Ivan juga menyampaikan ada beberapa poin-poin yang kemudian dibahas di dalam data SDGs desa yang akan diambil nanti dari desa. Dan kemudian juga ada beberapa catatan, Prof, yang cukup menarik dari Bu Agnes dan Bu Dian, masalah kearifan lokal dan konservasi yang selama ini cenderung menjadi sedikit bermakna negatif bagi teman-teman nelayan. Silakan Prof ya. Mungkin ada pengalaman Prof. Kearifan. Ya, seperti biasa saya posisinya Sujiwo Tejo saja kalau di ILC itu. Iya Prof. Silakan memberikan kearifan ya Prof. Hanya ada dua catatan ya. Terima kasih penjelasan Bu Dian, Bu Agnes dan Pak Ivan tadi. Catatan saya yang pertama, yang terakhir Pak Ivan itu solusinya itu ada gitu loh. Ya. Masalahnya sudah jelas ya, tadi ada macam-macam lah, tapi itu masalah yang kita harus cari solusinya. Nah tadi yang kedua terakhir ya sebelum solusinya tadi itu kan sebetulnya yang jadi masalah itu kan konflik kepentingan. Ya, kita di Kemendesa mau memproteksi alam dan sebagainya, lingkungan, termasuk laut, biot dan lain-lain tadi itu ya untuk skup desa ya, tapi di sisi lain ada permainan-permainan yang lebih kuat dari situ. Contoh tadi ya, yang orang berpindah-pindah ya, merambah hutannya kan kecil ya, dibanding untuk kemudian perkebunan dan sebagainya. Gitu. Di situ juga dalam konteks tadi pelestarian pesisir laut dan sebagainya itu ya kita sudah mengatur dengan baik ya, menerjemahkan dari SDGs ya yang 14 itu. Tapi ternyata di tempat lain ada yang sangat luar biasa untuk mengeksploitasi itu. Gitu. Meskipun sebetulnya kan tadi Pak Ivan mengatakan kan SDGs ini kan memperbaiki model pembangunan yang lama, ya, yang kemudian memunculkan konsep pelestarian tadi. Ya. Tapi di sisi lain yang sangat sulit untuk diatasi oleh kita dan itu sebetulnya multinasional ya. Ya pembangunannya itu ya ekonomi yang masih eksploitatif itu gitu. Alasannya investasi, alasannya macam-macam lah, tapi yang penting itu kan sebetulnya kan eksploitasinya itu. Nah ini Pak Ivan kesulitannya menghentikan itu
Karena itu ada pada kementerian lain, dan itu kan komandonya kan ada di Pak Presiden lah kan gitu ya. Jadi selalu masalah itu dilematis tadi itu. Ya. Kita sudah baik-baikan menyusun indikator dan macam-macam itu untuk melestarikan tadi itu. Ya. Tapi di sisi lain karena pembangunan ekonomi yang masih seperti begitu ya yang repot juga. Saya kadang-kadang berpikir ya apakah ekonomi kita ini maju atau tidak ya. Menurut saya kok tidak gitu loh. Karena apa? Karena majunya itu karena mengeksploitasi alam tadi itu. Gitu loh. Itu persoalan besarnya di situ. Nah, soal kearifan lokal betul sekali saya kira setuju. Cuman pertanyaannya seberapa kuat itu kearifan lokal itu untuk menangkal kekuatan besar itu. Ya, jadi memang agak repot di situ. Nah, kearifan lokal ini memang kadang-kadang dilupakan. Sebetulnya kan itu satu cara yang satu keyakinan yang sangat bagus ya untuk melestarikan alam itu dalam konteks apapun. Nah, jadi Pak Ipan sebetulnya nomor 2 tadi yang nomor 1 dan nomor 2 yang terakhir tadi saya kira itu yang menjadi poin kementerian tadi itu. Artinya apa? Sinergi dengan kementerian lain gitu ya. Dan kementerian lain itu dengan Kemendesa kan ya teman baik-baik saja gitu loh. Tapi yang memutuskan mengambil tindakan dan sebagainya kan ya harus di atasnya. Nah, oleh karena itu secara makronya itu kembali lagi ya SDGs yang memang bersumber salah satunya itu pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan pelestariannya itu terjadi tidak di dalam konteks Indonesia hari ini. Ya. Yang menurut saya ya sekali lagi menurut saya ekonomi Indonesia itu masih ke situ, masih bertumpu pada eksploitasi alam itu. Ini dalam pengertian saya. Ya, mudah-mudahan diskusi kita ini kan lama-lama kan kedengaran juga gitu ya. Ya, dengan kata lain harus ada kekuatan yang sangat luar biasa gitu untuk melestarikan alam itu. Ya. Bahkan bukan tidak sebaliknya. Saya mendengar terakhir itu ada satu kawasan ya di Sumatera ya akan mengundang investasi dari Cina. Oh, bagus sekali, luar biasa sekali. Nah, jangan-jangan kemudian pertanyaannya melestarikan atau mengeksploitasi itu dengan alasan investasi, mengundang investor dan sebagainya. Saya tidak ada kecemburuan terhadap kebijakan-kebijakan itu ya. Tapi kalau melihat praktek keseharian ekonomi kita itu, Bapak Ibu tahu lah ya dengan kondisi sekarang ini kan ekonomi kita kan ya dengan kata lain kalau bahasa di level mikronya kan produktivitas kita itu kan masih sangat-sangat terbatas. Industri kita masih terbatas dan lain sebagainya. Ini kalau konsepnya pesimis ya, tapi kalau konsepnya itu optimis ya ini yang harus kita tempuh nih Kementerian Desa ini. Itu kan konsepnya optimis gitu ya. Ya. Meskipun belum sampai kepada satu titik yang ideal ya, tapi kan sudah memulai. Dan kalau tidak ada yang mengingatkan siapa lagi gitu. Ini ada ahlinya, ada Bu Agnes, ada Bu Dian, ada teman-teman itu. Kan semua akan menuju ke situ. Ya, menuju ke situ. Nah, dengan kata lain pertanyaan besarnya Pak Ipan ya, yang bisa dijawab tadi itu, apakah konsep SDGs ini merubah dari merusak lingkungan, mengeksploitasi lingkungan, menjadi melestarikan lingkungan dengan berbagai konsep yang tadi itu. Ini catatan saya ya global makro sekali. Tapi intinya tadi kalau berbasis kearifan lokal itu sangat bagus sekali. Ya, lokal itu tidak kemudian tidak bisa menjadi menasional ya. Ya lokal itu juga bisa menjadi menasional juga. Gitu. Kalau hidup di desa Pak Ipan dulu ya. Konsepnya kan begini, itu pohon itu jangan ditebang karena yang nunggunya, gitu. Ada yang menunggunya. Konsep menunggu itu kan mitos ya, tapi yang dimaksud di situ jangan ditebang itu karena di bawah pohon itu ada sumber airnya, gitu. Nah, kalau pohon-pohon yang punya sumber air ditebangi, kemudian bagaimana airnya? Ya jadinya ya banjir bandang dan sebagainya itu. Ya. Ngeten Pak Ipan, Mbak Umay, Bu Agnes, ya, Bu Dian, matur nuwun kita ketemu di sini. Ya saya masih harus belajar banyak tentang biologi tadi ya yang
saya ada etnobiologi ya, dulu kan ada etnomatematika dan sebagainya, muncul macam-macam, penting sekali saya kira begitu. Mbak Umay, itu catatan saya, terima kasih sekali ya. Laporan cuaca di tempat saya hujan terus nih dari kemarin ya. Itu bisa Bu Agnes sama Bu Dian bisa menganalisis itu kenapa hujan terus di mana-mana. Saya kembalikan Bu Umay. Terima kasih Prof. Kita satu penutup dari Bu Agnes, mungkin Bu Agnes. Untuk menutup jumpa kita pada pagi ini secara kita bersama Kemendikbud. Adakah desa pesisir peduli laut? Kalau tadi dari catatan, ya desa pesisir peduli laut dengan adanya mereka kearifan lokal yang mereka bikin sebagai regulasi atau norma-norma yang mereka patuhi bersama. Seperti itu. Namun kenyataannya ekonomi kemudian menjadi faktor lain yang membuat ini kemudian dipertanyakan. Silakan Bu Agnes untuk menutup jumpa kita. Terima kasih. Jadi saya kira sekali lagi saya menyampaikan SDG desa itu memperbaiki data yang biasanya kan pencatatan dilakukan oleh BPS ya. Kemudian saya pernah juga menyampaikan kepada Menteri KKP yang lama gitu ya, saya mengatakan begini, yang dipublish oleh BPS itu yang juga digunakan lagi oleh Kementerian KKP itu datanya kekecilan saya bilang. Kenapa? Karena yang dilaporkan itu tidak semuanya. Banyak sekali yang tidak dilaporkan. Nah, mengapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena pencatatan itu kan dilakukan di TPI ya, tempat pelelangan ikan. Nah, yang nggak masuk ke sana itu nggak tercatat. Jadi kalau kita melihat kekayaan alam, kekayaan ikan, itu jauh lebih besar dibandingkan apa yang dilaporkan tadi, menurut pengetahuan saya. Karena kan saya suka keluyuran nih. Jadi saya suka keluyuran itu ternyata mereka transaksi di tengah laut ya nggak tahu kita kan, apalagi itu yang dilakukan oleh kapal-kapal yang tadi mungkin Prof. Yayan maksudkan itu yang dilakukan oleh kapal-kapal besar dan sebagainya. Dan itu efeknya kan kepada para nelayan kita yang kecil-kecil gitu ya. Nah mungkin dengan demikian akan ada balancing data dari apa yang diupayakan oleh Pak Ivan untuk otomatis kan nanti akan ada bedanya dari apa yang dicatat di dalam SDG desa dengan apa yang dipublish oleh kementerian atau oleh lembaga lain seperti BPS tadi. Jadi ini saya kira bagus sekali dan lagi mungkin beberapa hal yang belum tercatat oleh kementerian lain ya tadi tentang kearifan lokal itu menjadi terungkap dengan adanya SDG desa. Saya kira itu mungkin tambahan dari saya Mbak Umay. Baik, terima kasih Ibu Agnes dan seluruh kerabat desa yang berbahagia pada pagi ini. Terima kasih Pak Ivan, terima kasih Prof. Yayan juga Bu Dian yang telah berkontribusi bersama kita pada pagi ini dalam diskusi SDGs desa mengenai adakah desa pesisir peduli laut. Dan dapat kita simpulkan bahwa SDGs desa ini seperti yang disampaikan Bu Agnes adalah memperbaiki data yang sudah ada. Kemudian kita memperkaya, dengan demikian kita akan dapat mengambil kebijakan yang tepat. Dan sahabat desa, kerabat desa berbahagia di seluruh Indonesia, saya Humaira dan kru dari TV Desa, kami undur diri dan sampai jumpa esok pagi di SDGs Desa bersama kami Desa pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Bergandengan dengan seluruh warga sedunia, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri
Mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.